Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Yasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan audit di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian audit. Audit merupakan kepengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian informasi dan kinerja yang ditetapkan. Audit harus dikerjakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya, sejarah perkembangan audit di dunia. Sejarah audit internal berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perubahan yang terjadi pada dunia usaha. Audit dimulai 3500 tahun sebelum Masehi, yaitu semenjak zaman peradaban Mesopotamia. Pada abad ke-13 dimulai pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan berpasangan, yaitu setiap transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit. Sistem ini memudahkan mengawasi arus kas masuk dan keluar, sehingga seorang auditor mudah untuk memeriksa keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Audit internal dimulai pada revolusi industri. Dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangan melalui jurnal maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya. Sebagai bahan bukti, audit internal di abad ke-19, orang-orang kaya di Inggris mulai berinvestasi ke lintas negara seperti ke Amerika Serikat, dan mereka menginginkan verifikasi keuangan secara independen atas investasinya melalui auditor-auditor dari Inggris dengan memakai metode dan prosedur audit yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Sejarah perkembangan audit di Indonesia. Profesi auditor di Indonesia masih tergolong baru. Auditor baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditor sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangan wajib diaudit oleh auditor publik. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Pasar Modal pun lahir juga. Pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan penyusunan ulang prinsip auditor dan standar audit yang disebut Standar Auditor Keuangan dan Standar Profesional Auditor Publik. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Auditor yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia secara terus-menerus menerbitkan pernyataan standar auditor keuangan. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan yang disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasi. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan histori. Standar Profesional Akuntansi Publik 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu: yang pertama, pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. PSA merupakan penjabaran lanjutan dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.
penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI, termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Standar umum yang pertama, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, independensi dalam sikap mental dan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan interpretasi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar pekerjaan lapangan yang pertama, perencanaan dan survei audit perusahaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disurvei dengan semestinya. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui independensi pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.